Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 25 Mei 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Beda Misteri dan Misterius. Beda misteri dan misterius. Firman Tuhan terambil dalam Roma 11 ayat 33 sampai dengan ke-34. Firman Tuhan berbunyi, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur ada banyak hal dalam kehidupan kami sulit memahami, karena itu adalah bagian daripada misteri Tuhan, karena kesempurnaan Tuhan, dan ketidaksempurnaan kami untuk bisa memahami misteri-misteri Tuhan yang Tuhan tidak bukakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tema renungan kita dengan judul misteri atau misterius. Dan apa bedanya? Sebelum kita berbicara tentang misteri, mari kita belajar tentang misterius. Misterius adalah sesuatu yang tidak jelas, yang sebagian terlihat, sebagian tidak terlihat, yang kadang ada, kadang tidak ada, yang diharapkan baik, namun yang keluar justru hal-hal yang tidak baik. Bagaimana kita menjabarkan hal yang sudah dijelaskan tadi? Berikan sebuah contoh sederhana. Apa itu misterius? Tatkala kita lewati satu jalan yang baru, kita melihat ada satu rumah, kita tertarik dengan rumah itu karena mungkin punya bentuk yang berbeda dengan yang lain, warnanya, segala sesuatunya. Kemudian lewatlah kita jalan itu pagi-pagi hari. Karena kita jalan-jalan atau kita sedang piknik atau sedang ada kegiatan tertentu. Sore hari kemudian pulang kembali, engkau teringat kembali rumah yang kau lihat waktu pagi engkau melewatinya. Engkau kembali ke tempat itu, engkau tahu sebelah kiri dan kanannya, namun rumah itu tiba-tiba tidak ada. Dan tidak ada contoh ataupun sebuah pekerjaan membongkar rumah itu. Kalau dibongkar tidak mungkin dalam satu hari selesai semua. Dan rumah itu ternyata rumah yang dimana tadinya ada itu tanah kosong. Lalu kita bertanya kepada penduduk setempat, Pak, Bu, Tante, Om, tadi saya lewat jalan ini, rumah itu terlihat. Kita sebutkan cirinya, warnanya, pagarnya. Kemudian mengapa sekarang tidak ada? Lalu penduduk setempat itu mengatakan, Bapak, dari dulu tanah ini sudah kosong beberapa tahun yang lalu dan tidak pernah ada rumah. Kita kaget luar biasa. Betapa misteriusnya rumah ini. Sahabat seperjalanan, tentu ini bukan kisah nyata. Ini adalah kisah-kisah yang bisa ditulis di dalam novel, cerita-cerita horor, cerita-cerita petualangan berpikir yang dibuat oleh para penulis cerita, baik untuk film maupun untuk buku. Itu yang disebut dengan misterius. Kalau dalam kehidupan nyata, apa itu misterius? Dia nampak baik, sudah bersahabat sekian lama, tiba-tiba dia berubah tanpa ada alasan yang jelas. Dia itu seorang yang alim, seorang yang baik, tiba-tiba berubah. Betapa misteriusnya orang ini yang susah dipredik. Pribadi-pribadi yang misterius ini seringkali justru yang mengalami masalah kepribadian. Namun apa yang disebut dengan misteri? Misteri itu adalah miliknya Tuhan. Sesuatu yang sulit kita pahami di luar akal pikiran, perasaan, dan kemampuan kita. Itu disebut dengan misteri. Tetapi misteri itu jelas. Bicara tentang surga, itu misteri buat kita. Kita tidak pernah pergi ke surga. Namun Alkitab mencatat surga itu ada. Rumah itu ada, bukan seperti cerita tadi tentang rumah yang pagi kelihatan, sorenya hilang. Rumah Bapa itu real ada, namun kita tidak pernah melihat. Namun itu dijanjikan oleh Allah, itulah misteri. Kita sedang hidup lancar-lancar saja, lalu kita mengalami sebuah cobaan hidup yang sedemikian dahsyat dan luar biasa. Dan kita mengatakan, selesailah seluruh kehidupan ini, tidak ada harapan lagi. Tatkala kita meyakini hancurnya kehidupan, Tuhan menolong kita di luar dugaan kita dengan caranya.
maka itu misterinya Tuhan. Pertolongan Tuhan adalah misteri. Kehidupan sesudah kematian adalah misteri. Iman juga adalah sesuatu yang misteri yang hanya kita bisa percayai. Kita mengimani tanpa bukti yang kita lihat dengan kasat mata kita. Karena firman Tuhan berkata, iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Ayat yang luar biasa. Sahabat seperjalanan, ada banyak yang kita sulit mencerna tentang siapakah Tuhan. Dan begitu banyak para teolog, pendeta-pendeta besar yang mencoba menjelaskan Tuhan sejelas-jelasnya. Semakin dijelaskan menimbulkan perdebatan satu dengan yang lain, malah menimbulkan perpecahan di antara gereja. Karena mengapa? Karena para teolog ini berjuang menjelaskan Tuhan sedalam-dalamnya, sementara kemampuan dirinya yang terbatas akan sulit menjelaskan kesempurnaan Tuhan yang luar biasa. Dengan demikian sahabat seperjalanan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang misteri, namun bukan yang misterius. Kalau Allah menjanjikan rumah Bapa di surga, itu misteri, bukan misterius. Kalau dalam kesulitan Tuhan akan menolong kita di luar kemampuan kita, itu adalah misteri dan bukan misterius. Hidup ini misteri. Hal yang gelap, hal yang tidak terlihat oleh kita, hal yang tidak terpahami oleh kita. Namun di hadapan Tuhan, itu jelas, terang, benderang. Tidak ada rahasia yang tertutup di hadapan Tuhan. Karena Tuhanlah pemilik segala sesuatunya. Apa yang firman Tuhan katakan dalam Roma 11:33 sampai dengan 34. Alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ini misteri. Ayat berikut dikatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, dan siapakah yang pernah menjadi penasehatnya. Ini misteri. Kita tidak pernah sanggup memahami pikiran Tuhan sedalam-dalamnya. Dan janganlah kita mencoba untuk menjadi penasehatnya, merasa kita lebih tahu dari Tuhan. Sahabat seperjalanan, jatuh bangunnya kehidupan kita. Tatkala ada bagian firman Tuhan yang sulit kita pahami, itu bagian misteri yang memang tidak Tuhan ungkapkan. Namun sesuatu yang gamblang, yang terang benderang, Yesus juru selamat kita, Yesus gembala agung kita, Yesus adalah raja di atas segala raja. Firman Tuhan adalah sandar yang kokoh, sandaran yang terpercaya, yang membuat engkau kuat menjalani kehidupan ini. Tatkala kita menghadapi kesulitan, kesusahan, problem dalam hidup ini, kita mempercayai Allah melebihi setiap persoalan yang ada, yang di luar kemampuan kita. Tatkala akal budi kita, kemampuan kita, kecerdasan kita tidak sanggup memecahkan banyak hal, namun di hadapan Tuhan adalah sesuatu yang sangat mudah, seperti membalikkan tangan. Mengapa? Karena Allah adalah penuh dengan hikmat, kekayaan, pengetahuan, dan tak terselidiki keputusan-keputusannya. Bersyukurlah kita memiliki Allah. Pada bagian-bagian tertentu adalah Allah yang misteri, namun bukan Allah yang misterius. Allah yang tidak jelas juntrungannya, Allah yang hanya dipahami dalam ketidakmengertian. Namun Allah yang kita sembah adalah Allah yang jelas, tercatat dalam firman Tuhan. Allah yang pasti, Allah yang tidak berubah sekarang sampai selama-lamanya. Mari sahabat seperjalanan, percayakan kepada hidupmu, kepada Allah yang misteri. Namun Allah yang misteri adalah Allah yang karena sangat kaya, sangat berpengetahuan, sangat luar biasa jalan-jalannya. Jangan kita mencoba untuk menjadi penasehat Tuhan atau berjuang untuk mengetahui pikiran Tuhan sedalam-dalamnya. Tidak pernah kita sanggup lakukan karena kita manusia yang tidak sempurna, sementara Allah adalah Allah yang sempurna. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa, buat Allah yang maha kaya yang luar biasa, Allah yang misteri buat hidup kami, namun Allah yang sungguh-sungguh menyertai kami. Hamba-Mu berdoa yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktu-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang misteri, bukan misterius. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.